Kalau saya diselamatkan, apakah seluruh keluarga saya pasti diselamatkan? Saya sudah berdoa dan berusaha menginjili, tetapi akhirnya dia meninggal tanpa mengenal Kristus. Bagaimana dengan keadaan begini? Nah saudara-saudara, jangan kira beli satu karcis abonemen sekeluarga otomatis masuk surga. Itu adalah ajaran yang perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Yang katakan kalimat itu dan dicantumkan oleh Roh Kudus melalui pengwahyuan dalam kitab suci. Ayat itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Yang mengatakan kalimat itu adalah Rasul Paulus. Kepada siapa? Kepada yang menjaga penjara. Yang menjaga penjara melihat goncangnya tanah, gempanya bumi mengakibatkan pintu itu terbuka dan seluruh itu penjara tidak bisa dikuasai lagi. Dia kira cilaka. Kalau ada orang yang dipenjarakan melarikan diri, akhirnya saya yang harus dibunuh oleh atasan saya. Maka dia datang. Waktu dia datang melihat Paulus dan Silas, dua orang belum pergi, tetap duduk di situ, tetap tidak melarikan diri. Mereka ada kesempatan melarikan diri, tidak larikan diri. Maka dia melihat Paulus dan Silas sedang menyanyi, memuji Tuhan. Heran sekali. Lalu dia berlutut. Nah saudara-saudara, yang dipenjarakan biasanya itu yang dipukul, yang dianiaya. Tapi kali ini Paulus yang dipenjarakan. Tetapi penjaga penjara bukan memukul, bukan memaksa atau menyiksa mereka. Malah dia lutut mengatakan, kalau demikian saya melihat Anda mempunyai hidup yang sangat bernilai. Ada kesempatan bebas, tidak mau melarikan diri. Pasti imanmu itu sungguh-sungguh hebat. Lalu dia tanya, kedua orang, apa yang harus saya perbuat supaya saya boleh diselamatkan? Maka Paulus menjawab, percayalah kepada Yesus, kau dan sekeluargamu akan diselamatkan. Nah saudara-saudara, kesaksian bukan belajar bagaimana belajar di teologi supaya pinter otak, pinter fasih lidah, lalu bisa berkhotbah hebat-hebat. Kesaksian adalah semacam materai hidup. Di dalam kesulitan bagaimana beriman, di dalam kesempatan boleh melarikan diri, tetap tahu tugas kita, harus bagaimana jujur di hadapan Tuhan. Itu yang menggerakkan orang sehingga mereka mau bertobat, mau menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Paulus langsung mengatakan satu fokus daripada teologi penginjilan, yaitu believe in Jesus. Engkau diselamatkan bukan karena mengaku dosa. Engkau diselamatkan bukan karena engkau lebih baik dari orang lain. Engkau diselamatkan bukan karena engkau mempunyai liturgi yang banyak di dalam peraturan gereja. Engkau diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Itu fokusnya. Fokus penginjilan yaitu membawa manusia kepada Kristus, percaya kepada Dia. Engkau diselamatkan bukan baptisan yang menyelamatkan manusia, bukan sakramen, bukan perjamuan suci yang menyelamatkan. Believe in Jesus, then you and your family will be saved. Nah saudara-saudara, lalu pada malam itu juga orang ini tergerak dan dia bawa sekeluarganya datang kepada Paulus. Lalu malam itu juga penjaga penjara sekeluarga dibaptiskan dan mereka sekeluarga percaya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, maka kalimat itu sudah digenapi pada saat itu, yaitu sekeluarga itu percaya Tuhan, sekeluarga diselamatkan. Maka ayat ini tidak boleh diperalat oleh orang-orang yang satu orang percaya lalu dia tidak lagi mengerjakan apa-apa, harap sekeluarga otomatis diselamatkan. Itu tidak benar. Tetapi kalau satu diselamatkan dulu, lalu dia mengabarkan Injil, mengabar Injil, lalu akhirnya sekeluarga diselamatkan, itu ada kemungkinan. Maka ini ada satu perintah, satu janji yang mengandung perintah. The promise which require and demand a commandment, we should do the commandment from God. Saudara-saudara, jadi satu janji akan diselamatkan, tapi percayalah kepada Yesus Kristus. Kau dan sekeluargamu akan diselamatkan. Percaya bukan diwakili oleh satu orang. Buktinya sekeluarga itu menerima Tuhan bersama dengan orang itu. Kalau sudah mereka mendengar itu. Nah engkau bilang saya sudah menjalankan penginjilan, tapi sebelum mereka menerima Tuhan terus mereka mati. Bagaimana? Saudara-saudara, bagaimanapun saudara harus mengetahui bahwa dua hal. Pertama, jikalau di antara keluargamu itu ada orang yang sama sekali akhirnya tolak, termasuk mereka adalah orang yang bukan kaum pilihan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Saya sudah menginjili dia, akhirnya dia belum menerima Tuhan dan dia mati. Berarti dia tidak mungkin menerima Tuhan.
Jangan memberikan sesuatu pikiran begitu pesimis. Karena ada kalanya dengar Injil sudah mendengar, tapi belum menyatakan satu reaksi, saya mau menerima Tuhan. Lalu dia sakit, lalu dia tabrak, lalu dia mati. Bagaimanakah orang sudah mendengar Injil lalu mati? Apakah berarti mereka belum menerima Injil di hadapan kita? Berarti dia belum pernah mungkin diselamatkan? Tidak tentu. Ada orang yang pada waktu koma atau waktu sakit keras, di dalam hati mereka Tuhan kontak dan memberikan kesempatan terakhir mereka menerima Tuhan. Jadi saudara jangan terlalu kecewa kepada mereka, orang tuamu yang pernah dengar Injil tapi belum menyatakan mau menjadi orang Kristen lalu mati. Jangan terlalu kecewa. Mungkin ada anugerah Tuhan khusus memberikan satu cahaya seperti sesuatu penerangan khusus pada waktu mereka sakit keras di dalam hati mereka. Tapi mereka tidak mengutarakan. Mereka tidak menjawab iya di hadapan umum. Mereka tidak mempunyai kesempatan dibaptiskan. Mungkin orang semacam demikian bisa diselamatkan. Saudara, do your best. That is all. Berbuat segala sesuatu sebaik mungkin. Itulah tanggung jawabmu.